Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, salam sehat selalu. Kita akan membahas modul 7 yaitu audit kearsipan berdasar peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan ini adalah bagian dari pembinaan. Di sini pengawasan berarti apa? Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan. Jadi di samping pengawasan kearsipan, pembinaan ini ada akreditasi, sertifikasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, dan sebagainya. Kita akan lihat definisi pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar. Prinsip kaidah standar ini terdapat di mana? Terdapat di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kearsipan yang diterbitkan oleh Lembaga Kearsipan Nasional. Kita lihat jenis pengawasan, ada dua: pengawasan eksternal, ini oleh Lembaga Kearsipan Nasional, provinsi, kabupaten, kota, terhadap ruang lingkup kewenangannya masing-masing. Yang kedua adalah pengawasan internal oleh pencipta arsip terhadap ruang lingkup kewenangannya. Keduanya ini dilaksanakan dengan metode audit. Kemudian kita lihat nilai pengawasan terdiri di atas dua. Yang satu adalah pengawasan eksternal, bobotnya 60%. Yang kedua pengawasan internal, bobotnya 40%. Ini nanti dijumlahkan akan ketemu nilai pengawasan. Apakah audit itu? Audit kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti. Dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasar standar kearsipan. Untuk apa? Menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas penyelenggaraan kearsipan. Prinsip dasar pengawasan ada 8. Pertama adalah pengawasan kearsipan meliputi eksternal, internal, kemudian tanggung jawab tim WAS, tanggung jawab OPWAS. Kemudian proses audit harus terdokumentasi, kemudian bukti audit harus dapat diverifikasi. Bukti audit adalah persyaratan mutlak agar temuan audit dapat diterima. Tim pengawas kearsipan minimal S1, kemudian juga harus memiliki sertifikat pengawasan. Prinsip audit bagi auditor kearsipan: pertama, kode etik, nilai moral, hindari pungli, gratifikasi, konflik kepentingan. Kemudian objektif, menghindari rekayasa nilai baik karena tekanan pimpinan ataupun atas inisiatif sendiri. Kemudian profesional, memiliki kompetensi di bidang kearsipan atau audit kearsipan. Kemudian kemandirian, auditor tidak ditekan oleh atasan auditor atau pihak audit untuk memberi nilai tertentu. Kemudian pendekatan berdasar bukti, nilai berdasar bukti dukung yang meyakinkan seperti hasil observasi, pengabsahan, bukti dokumentasi. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab tim WAS mengikuti prinsip kaidah standar kebijakan pengawasan serta selalu meningkatkan kemampuan kompetensi. Ada prosedur pengawasan adalah: pertama, perencanaan program, kedua, pelaksanaan, ketiga, pelaporan. Di perencanaan ini ada program kerja pengawasan kearsipan tahunan, perencanaan kegiatan yang bersifat tahunan untuk kegiatan pengawasan kearsipan. Kemudian yang kedua adalah rencana kerja audit. Ini dilakukan oleh tim pengawas sesuai wilayah kewenangannya. Langkah pengawasan kearsipan: pertama, persiapan, kedua, entry meeting, ketiga, pengisian instrumen audit kearsipan, kemudian keempat, validasi melalui verifikasi dokumen, wawancara pengamatan langsung dan uji petik, yang keenam, penyusunan risalah hasil audit sementara, ketujuh, exit meeting, dan yang 8, pelaporan. Pelaporan di sini adalah berisi apa? Fakta hasil temuan, laporan yang baik, tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, jelas, dan ringkas. Kita bahas sistematika laporan audit kearsipan internal. Bab 1 berisi pendahuluan, kemudian bab 2 uraian hasil pengawasan, bab 3 kesimpulan, kemudian sistematika lake. Bab 1 pendahuluan terdiri atas latar belakang, dasar hukum, kemudian maksud, tujuan, ruang lingkup, kemudian objek pengawasan. Yang bab 2 uraian hasil pengawasan, bab 3 kesimpulan berisi kesimpulan akhir berdasar nilai hasil pengawasan kearsipan. Saya rasa untuk modul ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.